Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan menjagai kehidupan kami. Sungguh luar biasa anugerah berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, serta penyertaan yang Tuhan berikan tiada pernah berhenti hingga saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-6a. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudaraku, kita pasti sering melihat sesuatu yang indah. Apakah itu pemandangan alam yang indah? Apakah itu barang-barang berharga yang terlihat oleh mata begitu indah? Hal-hal seperti itu akan menggoda kita untuk datang melihat dan bahkan membeli barang-barang tersebut. Dan sedikit demi sedikit, kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan membuat manusia cenderung menjadi hidup hedonis dan hidup konsumtif. Dari perikop yang kita baca bahwa Hawa pun awalnya tertarik melihat buah pengetahuan yang berada di tengah-tengah Taman Firdaus tersebut, dan ia tertarik untuk mengambilnya dan memakannya, yang padahal Tuhan sudah melarang untuk tidak diambil dan dimakan buahnya, karena akan membuat Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Gambaran dari perikop ini mengingatkan kita bahwa kerap kali mata kita tertipu oleh godaan dari luar yang begitu indah dilihat, memikat hati untuk kita datang mengambilnya. Gambaran dari Hawa tersebut merupakan gambaran manusia pada umumnya, di mana mata hanya melihat dari bagian luarnya yang kelihatan indah saja, yang menggoda kita dan memikat kita untuk mengambilnya. Dan akhirnya kita sering jatuh dalam keberdosaan, dalam hidup hedon dan hidup dengan penuh gengsi. Saudaraku, pahamilah bahwa iblis sering menyusuri kehidupan kita, yang boleh dikatakan penuh dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pandangan mata kita diputar supaya melihat kepada apa yang tidak kita miliki, dan strategi ini sama dilakukan oleh iblis ketika Hawa pertama kali jatuh dalam dosa. Alih-alih memfokuskan diri pada banyaknya pohon dan buah-buahan yang diberikan Tuhan, ia malah terpikat memilih buah pohon terlarang yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Tuhan Yesus untuk diambil. Namun kita sebagai seorang Kristen, saudaraku, seorang yang mengerti bahwa anugerah Tuhan sudahlah sangat cukup, maka rahasia untuk melawan tipu muslihat iblis adalah memiliki gaya hidup yang penuh dengan rasa syukur. Gaya hidup yang selalu menyertakan Tuhan untuk selalu memimpin hidup kita. Tidak gengsi, tidak kearoganan diri, tidak ketertarikan terhadap materi, tapi biarlah Tuhan sendiri yang sungguh ada dalam diri kita memimpin hidup kita. Boleh saja orang lain memiliki ini dan itu yang tidak kita punya, namun fokuslah pada apa yang ada pada kita. Jangan merasa iri bila kita lebih rendah dari orang lain secara materi, yang membuat kita menjadi tidak logis dalam melakukan pekerjaan sehingga menghalalkan segala cara dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Tapi marilah berkaca pada diri sendiri dan melihat bahwa masih banyak orang lain yang keadaannya tidak lebih baik dari diri kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan senantiasa mengingat anugerah Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak jatuh dalam dosa, tidak terpikat oleh godaan dunia ini, sehingga kita sungguh hidup boleh dalam kebenaran, hidup dalam kesederhanaan, dan terutama hidup dalam kebersyukuran terhadap anugerah berkat Tuhan Yesus dalam kita. Semoga kita adalah pribadi yang sungguh menjadi orang-orang yang fokus hanya kepada Tuhan,
orang-orang yang tidak terpikat godaan dunia ini yang membawa kita menjauh daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa supaya hendaknya kami tidak tergoda oleh mata kami. Apa yang kami lihat dari luar tertarik dan terpikat, kiranya hati kami tidak mudah untuk terpikat godaan dunia ini. Tuhan, ajar kami bijaksana memilih mana yang baik, mana yang tidak. Ajar kami sanggup menjalankan yang baik. Ajar kami untuk sanggup selalu menaati perintah Tuhan, supaya kami tidak terjatuh ke dalam dosa. Kami berterima kasih Tuhan, selalu Tuhan tegur kami ketika kami jatuh dalam dosa, dan Tuhan tarik kami kembali untuk hidup pada jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin perjalanan bangsa kami. Tuhan yang bawa ke arah yang lebih baik. Biarlah terjadi perubahan kesejahteraan di setiap keluarga di Indonesia. Kami berdoa, Tuhan kiranya bukakan lapangan pekerjaan dan berikan penghasilan bagi setiap keluarga di Indonesia ini. Biarlah Tuhan perekonomian bangsa kami boleh lebih baik hari demi hari, dan biarlah rakyat Tuhan semakin sejahtera ke depannya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan sertai dan kiranya Tuhan pimpin mereka supaya dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah setiap program perencanaan pembangunan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik hingga boleh terasa bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk misi penginjilan di Indonesia ini. Kami berdoa ya Bapa, biarlah orang-orang yang tergerak hatinya mau melayani Tuhan melalui pekabaran Injil ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, lindungi dan jagai. Biarlah setiap tugas pelayanan mereka dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan mereka, supaya mereka tetap sungguh dapat mampu melayani Tuhan melalui pekabaran Injil ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semakin tersebar firman Tuhan hingga ke pelosok daerah, semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati keluarga kami, lindungi dan jagai keluarga kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan tetap jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga orang banyak mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan dan berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang tuntun langkah hidup kami. Biarlah kami boleh selalu hidup di jalan yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.